Oke, selamat datang kembali di Klinik Eksak. Kali ini saya akan membahas tentang bab suhu dan kalor, uji kompetensi 4A. Oke. Nomor 1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Kalor dapat berpindah tempat. Kalor tidak dapat berpindah tempat. Kalor dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain bersuhu sama. Kalor dapat berpindah dari satu tempat bersuhu rendah ke tempat bersuhu tinggi. Kalor dapat berpindah dari tempat bersuhu tinggi ke tempat bersuhu rendah. Pertanyaan yang benar terkait dengan kalor tunjukkan oleh angka. Oke. Sesuai dari hukum konduksi, ya, ketika kita terdapat sebuah batang ya. Nah, ketika kita memanaskan ujung batang ini dengan nyala api, maka panas ini semakin lama akan menuju ke arah sini, sehingga area sini menjadi panas. Hal ini dapat diartikan bahwa kalor dapat berpindah tempat. Jadi yang awalnya di sini menjadi ke sini. Kalor tidak dapat berpindah tempat, salah. Kalor dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang bersuhu sama. Oke. Kalor dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang suhunya berbeda. Oke. Kalor dapat berpindah dari satu tempat bersuhu rendah ke tempat bersuhu tinggi. Ini salah. Kalor dapat berpindah dari tempat bersuhu tinggi ke tempat bersuhu rendah. Nah, kenapa? Karena ini kan ujungnya yang di sini kan kita panaskan. Ya, dan akhirnya suhu yang di sini kan menjadi lebih tinggi. Nah, dan suhu di sini lebih rendah. Akhirnya kalor menuju dari tinggi ke rendah. Jadi jawabannya adalah 1 dan 5. Oke. Kedua, fungsi penambahan ventilasi di atas jendela rumah adalah, oke, kita tahu ya di sini ada rumah. Di sini ada ventilasi. Oke. Nah, penambahan ventilasi ini berdasarkan dasar hukum konveksi. Nah, kita tahu ya sendiri bahwa konveksi adalah perpindahan kalor disertai perpindahan fluida. Dahan fluida. Oke. Pada kasus yang nomor 2 ini, fluidanya kita anggap yaitu fluidanya angin. Oke. Angin. Nah, ketika suhu di dalam rumah ini panas dan sudah ada ventilasi dan suhu di dalam ruangan ini dingin, maka dengan adanya ventilasi ini mengakibatkan pertukaran udara dari lingkungan ke rumah dan dari rumah ke lingkungan. Akhirnya, suhu yang di rumah yang awalnya panas dengan adanya ventilasi menjadi dingin. Dan akhirnya membuat suasana rumah ini nyaman. Sehingga yang benar adalah D. Oke, nomor 3. Sebuah batang aluminium memiliki luas penampang 2 cm persegi. Kita ketahui ya, A-nya sama dengan 2 cm persegi. 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Pada ujung-ujung batang, temperatur 0 derajat Celcius dan 10 derajat Celcius. Oke, kita tulis delta T-nya, yaitu 10 derajat Celcius dikurangi 0 derajat Celcius sama dengan 10 derajat Celcius. Jika diketahui koefisien muainya Ka-nya sama dengan 50 kal per M dikali S. Dan panjang batang aluminium berarti L-nya sama dengan 2 meter. Banyak kalor yang merambat tiap sekan adalah, oke. Banyak kalor yang merambat tiap sekan dilambangkan dengan Q per T yang dilambangkan dengan H. Rumusnya yaitu K dikali A dikali delta T per L. K-nya berapa? 50 kal per M second derajat Celcius kali 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi kali 10 derajat Celcius per 2 meter. Oke. Kita coret satuannya ya, meter. Oke. Berarti ini tinggal 1000 kali 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 4-nya tetap ya, jadi kita kalikan 50 kali 2 kali 10, jadi 1000. Per 2, satuannya kal per second. Jadi 1000 bagi 2 yaitu 500 kali 10 pangkat min 4 kal per second. Nah, 500 kali 10 pangkat 4 didesimalkan jadi 0,05 kal per second. Jawabannya adalah B. Oke.
Nomor 4. Batang baja dan batang kuningan yang memiliki panjang dan luas penampang sama disambungkan. Oke. Suhu ujung bebas batang baja dan batang kuningan berturut-turut 300 derajat Celcius. Oke. Berarti T baja 300 derajat Celcius ya. Kemudian T kuningan 150 derajat Celcius. Koefisien konduksinya yaitu baja 0,15 kal per S cm, K kuningannya 0,45 kal per S cm. Suhu disambungan sebesar, oke. Jadi kita tahu ya bahwa seperti hukum yang uji kompetensi 3 yaitu adanya Ki lepas sama dengan Ki terima. Jadi di sini kita juga menggunakan konsep itu, jadi H lepas sama dengan H terima. Nah, H lepasnya berarti baja ya karena suhunya tinggi. Jadi rumusnya K dikali A dikali delta T K baja per L sama dengan K di kuningan dikali A kali delta T per L. Oke. Karena A, L, dan L-nya sama, kita coret. Jadi K baja kali delta T. Delta T-nya siapa? Berarti 300 kurangi T ekuivalen. Sama dengan K kuningan dikali T ekuivalen kurangi 150 derajat Celcius. Oke. Kemudian K bajanya berapa? K bajanya yaitu 0,15 300 min T ekuivalen. K kuningannya 0,45 T ekuivalen dikurangi 150 derajat. Oke. Ini kita itu ya 0,15 0,45 sama dengan T ekuivalen per min 150 per 300 min T ekuivalen. Kita bagi 0,15 ya jadi 1/3 sama dengan T ekuivalen kurang dari 150 per 300 min T ekuivalen. Oke. Kita pindah ke sini. Kita kalikan silang ya. 300 min T ekuivalen sama dengan 3T ekuivalen min 450. Oke. 300 ini pindah. 300 tambah 450 sama dengan 4T ekuivalen. Berarti ini 750 4T ekuivalen. Berarti T ekuivalen sama dengan 750 dibagi 4. Berarti T ekuivalen itu sama dengan 187,5 derajat Celcius. Jawabannya adalah D. Oke. Nomor 5. Laju perpindahan kawal yang melalui penghantar sebesar 200 Joule per second. Berarti H-nya sama dengan 200 Joule per second. Apabila panjang penghantar dijadikan 1/5 kali panjang semula, laju perpindahan kawal yang melalui bahan tersebut adalah, oke kita ini H1, ini H2. Ini tanyakan. Berarti L-nya ini, L2-nya 1/5 ya, L1-nya sama dengan L. Oke, kita tahu ya rumusnya H kan sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Di mana H itu sebanding dengan 1 per L, artinya berbanding terbalik. Oke, sehingga kita bisa buat sebuah perbandingannya H1 per H2 karena berbanding terbalik. Habis H1 berarti ini L2 per L1. H1-nya 200, H2, L2-nya 1/5 L, L1-nya L. Berarti kita coret. Berarti 200 sama dengan 1/5 H2. Oke, kita kalikan silang ya. Berarti H2 200 per 1/5. Berarti H2 itu sama dengan 1000 Joule per second. Jawabannya adalah D. Nomor 6. Pak Gunadi akan memasang kaca pada mobilnya. Dia memiliki kaca yang tepat agar panas pada siang hari tidak mudah merambat. Berarti tidak mudah merambat. Berarti kita mencari laju konduksi yang paling kecil. Konduksi kecil.
Suhu luar saat terik sebesar 38 derajat Celcius dan suhu bagian dalam mobil 20 derajat Celcius. Berarti kita peroleh ya, delta T-nya 38 dikurangi 20 sama dengan 18 derajat Celcius. Jenis kaca yang tepat dipilih Pak Gunadi adalah, oke, kita tahu ya konduktivitas K-nya itu menggunakan satuan watt per meter kali Kelvin. Oke, ini derajat Celcius. Kita ubah Kelvin. Jadinya 273 ditambah 18 sama dengan 291 Kelvin. Oke. Kita cari nih satu-satu ya. Yang A itu H sama dengan K dikali A dikali delta T per tebal bahan. Tebalnya D ya. Oke. K-nya 0,6 A dikali 291, D-nya 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi 58.200 A. Yang B, H sama dengan 0,3 kali A kali 291 per 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi 29.100 A. Yang C, H sama dengan 0,3 kali A dikali 291 per 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi 43.650 A. Oke. Yang D, H sama dengan 0,6 kali A kali 291. Ini koma ya. Per 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Jawabannya 87.300 A. D, terus yang E sama dengan H 0,8 A dikali 291 per 2 kali 10 pangkat min 3 meter sama dengan 116.400 A. Berarti nilai yang paling kecil adalah yang B. Jadi jawabannya yang B agar tidak mudah merambat. Nomor 7. Sebuah batang logam sepanjang L memiliki perpindahan kalor sebesar H. Oke. Berarti H terus L. Jika batang logam tersebut terpotong 2/3 bagiannya, perpindahan kalor yang dimiliki sisa batang logam adalah, oke, ini H1, L1 ya. Ini H, ini L. Berarti H2 berapa? L2-nya berapa? Berarti L2N dikurangi 2/3 L. Berarti sama dengan 1/3 L. Oke. Kita tahu ya bahwa rumusnya H itu sama dengan K dikali A dikali delta L T per L. Di mana H itu berbanding terbalik dengan L. Sehingga H1 per H2 itu sama dengan L2 per L1. H1-nya H, H2-nya kita cari, L2-nya 1/3 L, dan L1-nya L. Kita coret ya. Berarti H2 itu sama dengan H. Ini 1/3 ya. Per 1/3 sama dengan 1/3 H. Berarti jawabannya adalah E. Oke. Nomor 8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Oke. Informasi yang tepat terkait dengan konsep perambatan kalor secara konduksi terdapat pada angka. Kita tahu ya rumusnya konduksi H sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Oke. Banyak kalor yang merambat setiap detik secara konduksi pada logam aluminium bernilai besar jika panjang dari logam tersebut besar. Panjang dan banyak kalor yang merambat setiap detik. Nah, berarti yang nomor 1 ini disimpulkan bahwa H itu sebanding sama L. Salah ya, karena H itu berbanding terbalik dengan L. Berarti ini salah. Banyak kalor merambat setiap detik secara konduksi pada suatu logam bernilai kecil jika konduktivitas termalnya kecil. Oke, hal ini dapat disimpulkan bahwa H sebanding dengan K. Benar ya, H sebanding dengan K. Oke, ini benar. Nomor 3, banyak kalor yang merambat setiap detik secara konduksi pada logam baja bernilai kecil jika panjang dari logam tersebut besar. Oke, panjang ini bernilai kecil. Besar. Oke. Benar ya, karena H sebanding dengan berbanding terbalik dengan L. Jika H-nya kecil, maka L-nya besar. Ini benar.
Nomor 4, banyak kali melambat setiap detik cara konduksi pada suatu logam bernilai besar jika konduktivitas termalnya kecil. Ini salah ya, karena H itu sebanding dengan K. Artinya jika H kecil, maka K juga kecil. Berarti yang benar adalah 2 dan 3. C. Nomor 9. Bola tembaga dengan luas permukaan 20 cm persegi, berarti ini membahas radiasi ya. Dipanaskan sampai berpijar, berarti A-nya 20 cm persegi, kita ubah ke meter persegi, 20 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Suhu 127 derajat Celcius, 127 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin, karena satuan dari tetapan ini adalah Kelvin, berarti jadi 400 Kelvin. Emisivitasnya sama dengan 0,4 dan tetapan Stefan sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt meter kuadrat K pangkat 4. Energi radiasi yang dipancarkan oleh bola tersebut setiap sekennya adalah, berarti kita mencari yang namanya H. Oke. Nah, watt itu sama dengan joule per second, sama aja. Berarti H rumusnya sama dengan E dikali tetapan Stefan, A dikali T pangkat 4. E-nya 0,4 kali 5,67 kali 10 pangkat min 8 kali 20 kali 10 pangkat min 4 kali 400 pangkat 4. Berarti kita peroleh nilainya ini kali ini berarti 45,12. 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat min 4 jadi 10 pangkat min 12. Nah, kemudian 400 pangkat 4 itu nilainya 256 kali 10 pangkat 8 pangkat 4. Oke. Jadi diperoleh 11550 kali 10 pangkat min 4 watt. Oke. Karena ini pangkat min 4, jadi kita mundur 4 kali sebanyak 4, 1, 2, 3, 4. Berarti 1,1 watt. Jawabannya adalah C. Oke. Nomor 10. Sebuah benda hitam bersuhu 400 Kelvin memancarkan energi radiasi sebesar joule per second. Benda tersebut dipanaskan sehingga mengalami peningkatan suhu sebesar 900 Kelvin. Oke, kita tahu ya bahwa di T 400 Kelvin itu memancarkan R. Oke. Kemudian yang ditanyakan T2 900 Kelvin itu H2-nya berapa? Oke, kita tahu ya bahwa rumusnya H itu kan sama dengan E dikali emisivitas dikali tetapan kali A T pangkat 4. Yang artinya H itu sebanding dengan T pangkat 4. Jadinya H1 per H2 sama dengan T1 pangkat 4 per T2 pangkat 4. H1-nya berapa? H1-nya R. Yang cari H2. T1-nya berapa? T1-nya 400. 4 kali 10 pangkat 2 pangkat 4 ya. 900. 9 kali 10 pangkat 2 pangkat 4. Oke. Berarti R per H2. Oke. 4 kali berarti 4-nya tadi berapa? 4 itu sama dengan 4 pangkat 4, 256. Pangkat 10 pangkat 2 pangkat 4 kali 10 pangkat 8. Ber. 9 pangkat 4 itu 6561 kali 10 pangkat 8. Oke, coret ya. Berarti R per H2 itu sama dengan 256 bagi 6561 itu 0,039. Oke, berarti H2-nya itu sama dengan R per 0,039. Nah, 1 bagi 0,039 itu 25,62 R. Jawabannya adalah B. Oke, sekian terima kasih. Selamat dan sampai jumpa.